Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pradana Kusuma Hartas, mahasiswa antropologi Universitas Erlangga, dengan NIM 0720111733 Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan karya tulis saya yang berjudul Antropolog Muslim dalam Gerakan Literasi di Indonesia. Hal ini saya lakukan juga sebagai syarat pemenuhan tugas individual mata kuliah Agama Islam 2. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembahasan yang lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai agama Islam terlebih dahulu. Islam adalah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 di kota Mekah, Arab Saudi. Agama ini memiliki prinsip utama yang dikenal sebagai 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian, sumber ajaran utama Islam adalah Al-Quran, kitab suci yang dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh Nabi Muhammad. Hadis atau riwayat hidup Nabi Muhammad juga menjadi sumber penting dalam pemahaman Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Meski sumber ajaran utama Islam adalah Al-Quran dan hadis, tetapi seorang Muslim tidak diharamkan atau dilarang menjadi seorang ilmuwan. Bahkan seorang Muslim sangat dianjurkan untuk berakal dan menyelesaikan ataupun mengurusi segala macam hidupnya dengan akal. Akhirnya, Islam menjadi salah satu agama yang sangat mendukung dan mendorong untuk para pengikutnya, penganutnya agar berakal atau mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Oleh karena itu, banyak ilmuwan Muslim yang lahir karena dorongan dari ajaran Islam. Berbagai macam ilmuwan Islam yang hadir dan semuanya memiliki keahliannya masing-masing. Hal tersebut yang menggambarkan bahwa Islam merupakan agama yang tidak bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan atau sains. Ilmuwan Muslim juga ada yang memiliki keahlian di bidang antropologi. Dan antropologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk budaya. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam kebudayaan dan masyarakat. Sehingga pemahaman tentang kebudayaan dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memahami manusia itu sendiri. Kemudian kebudayaan sendiri tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan lingkungan sosialnya. Sedangkan dalam proses mencari atau menuntut ilmu yang seluas-luasnya itu, aktivitas literasi sangat penting. Karena dari literasi, seseorang dapat mendapatkan sebuah ilmu. Dengan kata lain, literasi merupakan gerbang utama seseorang untuk menemui atau menemukan ilmu pengetahuan atau wawasan yang baru. Maka dari itu, budaya literasi adalah budaya yang penting dalam proses menuju Muslim yang berakal. Nah, di sini antropolog Muslim juga memiliki peran penting untuk menumbuhkan dan menjaga budaya literasi agar tetap bisa lestari. Karena bisa dibilang bahwa antropolog adalah seseorang yang ahli dalam kajian-kajian kebudayaan termasuk budaya literasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu budaya literasi. Budaya literasi merupakan sebuah konsep yang merujuk pada kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan berpikir kritis, serta kebiasaan dalam melakukan aktivitas literasi tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Budaya literasi dapat diartikan sebagai sebuah budaya yang mempromosikan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis untuk memperoleh pengetahuan, memperoleh pekerjaan yang layak, mengambil keputusan yang tepat, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut UNESCO tahun 2017, budaya literasi juga mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk memperoleh, memproses, dan menyebarkan informasi.
Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Dalam konteks ini, individu perlu memiliki keterampilan literasi yang lebih luas, yaitu keterampilan digital atau literasi digital. Selanjutnya, peran antropolog muslim. Apa sih yang bisa dilakukan antropolog muslim dalam meningkatkan budaya literasi, dalam gerakan literasi? Ada 5 hal yang bisa dilakukan. Eh, Yang pertama, menyadarkan pentingnya literasi digital. Sebagai seorang antropolog muslim, dapat memulai dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan bagaimana hal tersebut dapat membantu dalam pengembangan pribadi, sosial, dan ekonomi. Dapat juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital dapat membantu seseorang untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang berharga, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di era digital dan memperluas jaringan sosial. Yang kedua, mendorong pengembangan keterampilan literasi digital. Antropolog muslim juga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan literasi digital. Antropolog muslim dapat memberikan pelatihan tentang cara menggunakan perangkat lunak dan aplikasi digital yang penting, seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, dan juga menggunakan media sosial dengan baik. Dalam hal ini, antropolog muslim dapat memanfaatkan metode yang lebih interaktif dan melibatkan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Ketiga, membantu masyarakat memahami konsep privasi dan keamanan digital. Dalam era digital, privasi dan keamanan digital menjadi sangat penting. Antropolog muslim dapat membantu masyarakat untuk memahami konsep-konsep ini dan cara melindungi diri dari ancaman keamanan digital, seperti penipuan dan peretasan. Mereka juga dapat mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan password yang kuat, menghindari terlalu banyak berbagi informasi pribadi di media sosial, dan memperbarui perangkat lunak mereka secara teratur. Keempat, memfasilitasi diskusi kelompok tentang penggunaan teknologi. Antropolog muslim juga dapat membantu masyarakat untuk memahami dampak sosial dari penggunaan teknologi digital. Mereka dapat memfasilitasi diskusi kelompok tentang topik-topik seperti efek media sosial pada kesehatan mental dan cara mengurangi paparan terhadap konten yang merugikan, serta banyak hal yang lainnya. Kelima, ada yang terakhir, menyediakan sumber daya literasi digital. Antropolog muslim dapat menyediakan sumber daya literasi digital yang membantu masyarakat untuk memperdalam pemahaman mereka tentang literasi digital. Hal ini dapat mencakup sumber daya seperti buku, artikel, video tutorial, dan platform online yang memberikan pelatihan dan belajar tentang literasi digital. Kemudian, ada aksi nyata antropolog muslim di Indonesia. Ada setidaknya yang bisa saya jelaskan saat ini, ada 3 orang antropolog muslim yang sudah terlibat dan punya kontribusi besar dalam gerakan literasi di Indonesia. Yang pertama ada Dr. Inayah Rohmania, dosen antropologi Islam di Universitas Islam di Universitas Negeri UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ia terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan pengembangan budaya literasi, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Berbagai proyek telah ia lakukan guna meningkatkan budaya literasi pada anak-anak. Salah satu proyeknya adalah pengembangan program literasi di Yayasan Rumah Cemara, yang merupakan lembaga yang memberikan layanan rehabilitasi bagi mantan pengguna narkoba dan keluarga mereka. Dalam proyek tersebut, Dr. Inaya berperan sebagai koordinator riset dan pengembangan program. Program yang dikembangkan meliputi pengajaran membaca dan menulis, pelatihan keterampilan teknologi informasi, serta pemberian dukungan psikologis dan sosial bagi peserta program.
Yang kedua ada Dr. Syafiq Hasyim, yang merupakan seorang antropolog dari Universitas Gadjah Mada dan juga dikenal sebagai seorang aktivis literasi. Ia telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan literasi di masyarakat, terutama dalam konteks penggunaan media sosial. Ia sering memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi digital, termasuk dalam mengenali informasi yang benar dan menghindari hoax dan berita palsu. Selain itu, Dr. Syafiq Hasyim juga aktif dalam mengelola program literasi seperti Gerakan 1001 Pustaka yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui program donasi buku. Ia juga telah menulis buku-buku tentang antropologi dan literasi. Salah satunya adalah buku Antropologi Sastra, membaca sastra dalam perspektif antropologi. Selanjutnya, atau yang ketiga, ada Dr. Zainal Abidin Bakir, yang merupakan seorang antropolog dan cendekiawan Muslim yang aktif mengembangkan literasi di masyarakat, terutama melalui media sosial. Ia telah membuka akses literasi kepada masyarakat melalui program-program yang ia kembangkan. Sebagai contoh, ia memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk membagikan artikel-artikel dan kutipan buku tentang pemikiran Islam, budaya, dan kemanusiaan. Selain itu, ia juga memanfaatkan platform video seperti YouTube dan podcast untuk membagikan diskusi dan seminar dengan topik-topik yang relevan dengan masyarakat. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan saya yang singkat tadi adalah antropolog Muslim memiliki peran penting karena antropolog adalah pihak yang sangat memahami sebuah kebudayaan. Para antropolog Muslim juga harus berkontribusi secara langsung di masyarakat karena antropolog memiliki cara pendekatan yang holistik di masyarakat. Dengan menggunakan berbagai metode dari wawasan di antropologi, antropolog Muslim sudah sewajarnya paham dan sadar langkah apa yang dipilih untuk meningkatkan budaya literasi. Itulah literasi. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menjadi terang, dari bodoh menjadi cerdas.